Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 ciri-ciri mantan yang tidak akan sanggup berpisah darimu. Nah, jadi ya mungkin mantan mengkhianati, tetapi tidak butuh waktu terlalu lama untuk dia menyadari bahwa dia tidak sanggup berpisah dari kita. Nah, ciri-cirinya yang pertama, mantan selama ini sangat tergantung kepada kita, sangat tergantung dengan semua fasilitas yang kita berikan. Ya, ada nih contoh, misal suami istri, sesungguhnya yang bekerja itu istrinya. Ya, suaminya kalau bekerja itu cuman pencitraan saja. Biar dilihat tetangga sepertinya keluar rumah bekerja, tetapi income pendapatan utamanya itu yang nyari memang istrinya. Ya memang kelihatan hidupnya mapan, tapi semuanya pendapatan tadi bersumber dari usaha dan pekerjaan istrinya. Pokoknya suaminya cuma bergaya saja. Nah, tahu-tahu dia mengkhianati istrinya, ya, selingkuhlah dia. Dan ya tentu kan sebagai seorang istri yang merasa sudah berkorban segalanya, suaminya ini hidup cuman enak-enakan saja, ya dia tidak mau dong diduakan. Ya kemudian misal diusirlah suami ini dari rumah, ya terpaksa harus keluar kan. Dia juga malu juga kan, wong tahu kalau misalnya rumah yang beli juga istrinya. Masih mending tuh, misal masih dipinjami kendaraan oleh istrinya kan, tapi suaminya tahu juga kalau kendaraan itu yang punya juga istrinya. Nah, ini kan suami yang sudah terbiasa hidup enak dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh istrinya, meskipun mungkin istrinya lebih tua dari dia, meskipun mungkin istrinya uh, tidak secantik orang ketiga yang bersama dia, yang sangat cantik, mempesona, masih muda, dan seterusnya. Tapi kan perjalanan hidup itu kan tidak cukup misal dengan membawa tabungan yang sedikit ya. Bersenang-senang bersama orang ketiga kalau cuma punya tabungan sedikit, mungkin 1-2 bulan juga sudah habis. Jadi tabungan itu kan agar berisi terus ya harus bekerja kan. Lah kalau ada tabungan, oke lah, dia dari bekerja serabutan punya tabungan juga, tapi sedikit. Dipakai bersenang-senang sebentar saja, ya, dengan orang ketiga tadi sudah habis semua. Sementara kalau kemarin rumah sudah ada, sekarang misal harus bayar kos-kosan, harus ngontrak, semuanya bayar semua sekarang. Nah, mantan yang seperti ini, begitu duitnya habis, dia menyadari bahwa dia tidak sanggup untuk uh, terpisah, ya misal dengan istri ini tadi, misal suami ini, dia akan menyadari itu bahwa dia sudah tergantung dengan fasilitas yang selama ini membuat hidupnya enak, nyaman, dihargai orang, ya, dicitrakan sebagai orang yang sukses, kan malu tuh. Biasanya kalau nerima tamu, rumah bagus, ruang tamu bagus ya, membuat teman-teman terkagum-kagum. Lah sekarang misal nerima tamu di kos-kosan kan merasa malu. Ya. Nah, dan itulah yang kemudian akan membuat dia sadar bahwa dia tidak bisa, tidak sanggup berpisah lama-lama dari istrinya yang sudah memberikan semua fasilitas tadi. Nah, begitu juga kita, ketika kita ini adalah orang yang selama ini sudah memfasilitasi mantan segalanya dan kemudian dia lupa diri ya.
dan tidak butuh waktu terlalu lama untuk membuat dia menyadari bahwa dia butuh kita. Nah, kemudian yang kedua, karena memang sifat dia, ya, jadi yang bisa selama ini bersabar dengan mantan cuman kita. Mantan itu punya sifat yang egois, pemarah, ya. Setelah itu emosional, hobinya bertengkar. Ya, kalau bertengkar itu kan ada orang yang memang sukanya bertengkar tapi ya tidak lama. Tapi ini kalau sudah marah bertengkar bisa berjam-jam. Orangnya itu sama sekali tidak punya jiwa humor, ya. Jadi mudah sekali tersinggung. Dan itu yang bisa bersabar cuman kita. Dia marah ya kita diam, dia ngomel ya kita dengarkan. Kan terus seperti itu. Nah, sekarang dia bersama orang ketiga yang sama egoisnya, yang sama pemarahnya, yang satu marah, yang satu marah, yang satu ngomong, ya sudah. Ya. Jadi, kalau mantan yang masih kuat, maka orang ketiga yang tidak akan kuat bersama mantan. Ya, kalau orang ketiganya yang masih kuat bersama mantan, maka mantan yang tidak akan sanggup untuk berlama-lama bersama orang ketiga. Jadi, kenapa demikian? Ya karena dia sudah terbiasa bersama kita, ya kita mendengarkan saja. Kita bersabar dengan sifat-sifat dia. Jadi kalau yang banyak menyebabkan pasangan-pasangan suami istri itu bercerai ya karena dua-duanya emosional, dua-duanya sama-sama suka ngomong, dua-duanya hobi bertengkar dan punya stamina yang kuat untuk bertengkar. Nah, itu penyebab mereka bercerai. Tapi kalau salah satunya pemarah, yang satunya sabar, nah itu bisa awet tuh pernikahan, ya. Maka ketika mantan menyadari ya dua hal ini, maka dia akan tahu bahwa dia tidak sanggup berlama-lama jauh dari kita bersama orang lain, dan dia akan menyadari bahwa yang terbaik dalam hidupnya adalah kembali bersama kita lagi, ya. Karena itu yang perlu kita lakukan ketika mantan sedang lupa diri, terus berdoa dan bersabar. Nah, dua hal ini, insya Allah dengan doa dan kesabaran kita, mantan akan kembali dalam versi terbaiknya. Karena manusia kadang-kadang butuh untuk lupa agar menjadi ingat, ya, untuk susah agar menjadi sadar. Karena itu terus berdoa dalam kesabaran. Wasta'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Dan jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian sungguh berat, illa 'alal khasi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.